Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita awali dengan membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran yang Ustadz sampaikan hari ini bisa anak-anak Ustadz menerimanya dengan baik. Maka Ustadz harapkan pada anak-anak Ustadz sekalian kiranya untuk lebih fokus memperhatikan video yang Ustadz sajikan pada hari ini. Anak-anak Ustadz sekalian, hari ini kita akan membahas materi kita tentang bulan Ramadan yang indah. Anak-anak Ustadz sekalian, sudah tentu anak-anak Ustadz sekalian sangat gembira ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa Ustadz katakan sudah barang tentu anak-anak Ustadz gembira? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang tanpa terkecuali Ustadz dan anak-anak Ustadz sekalian. Anak-anak Ustadz sekalian, adapun dalil atau yang mewajibkan supaya kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu di ayat 183. Yaitu dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? Ustaz akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Kepada anak-anak Ustaz diharapkan untuk lebih fokus mendengarkan bacaan yang Ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak Ustadz sekalian, setelah Ustadz baca tadi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kepada anak-anak Ustadz sekalian, kiranya agar anak-anak Ustadz sekalian untuk membaca dan menghafal di rumah masing-masing, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu dalil diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Anak-anak Ustadz sekalian, adapun terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke anak-anak Ustaz sekalian, bahwa
diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan bukan hanya sekedar kita saja, akan tetapi umat-umat sebelumnya pun telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita selaku umat Islam, kita diwajibkan ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebanyak kurang lebih 1 bulan. Anak-anak Ustaz sekalian, adapun tujuan dari kita diwajibkannya melaksanakan ibadah puasa, yaitu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, Ustaz akan menyampaikan tentang apa itu puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan. Secara istilah yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Anak-anak Ustaz sekalian, adapun syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, kita disyaratkan melaksanakan ibadah puasa. Wajibnya yaitu yang pertama berakal sehat. Artinya apa Ustaz? Orang yang berakal sehat maka dia dibebankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Timbul pertanyaan Ustaz, andai kata mereka gila Ustaz, apakah dia tetap wajib puasa? Maka dijelaskan bahwa orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga kita, bahwa orang-orang yang gila itu tidak diwajibkan puasa, tapi ketika orang-orang gila itu dalam keadaan sudah sehat, tidak gila lagi, maka tetap ada kewajiban kepada orang tersebut untuk berpuasa. Yang kedua, syarat wajib puasa yaitu baligh. Baligh apa artinya Ustaz? Baligh itu artinya sudah melewati masa puber. Itu dia baligh. Bagi yang ketiga, kuat berpuasa. Artinya apa di sini? Kuatnya di sini dapat menahan hawa nafsunya, dapat menahan rasa lapar dan dahaganya. Maka kalau ada pada diri kita syarat wajib puasa di antara yang 3 ini, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak Ustaz sekalian, adapun yang ketiga syarat sah puasa. Pertama tadi ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah. Jadi supaya puasa kita ini sah, diterima Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 5. Apa itu yang pertama Ustaz? Pertama harus Islam. Kenapa harus Islam? Karena agama Islam memerintahkan ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan kurang lebih 1 bulan penuh. Yang kedua yaitu berakal. Artinya apa? Sehat, baik secara jasmani maupun sehat secara rohani.
Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz. Apa itu Ustaz? Mumayyiz atau tamyiz yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi kalau anak-anak Ustaz sudah mumayyiz, dapat membedakan ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, maka anak-anak Ustaz sudah diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, suci dari haid. Ini haid bagi seorang wanita, yaitu mohon maafnya dalam tanda kutip, haid ini anak-anak Ustaz adalah seorang wanita yang masih dalam masa produktif, yang dalam setiap bulannya itu sudah barang tentu mereka mengeluarkan darah, yaitulah yang disebut dengan darah haid, dan mereka tidak dibolehkan untuk berpuasa, tapi mereka diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti di hari-hari berikutnya. Selanjutnya anak-anak Ustaz, yang kelima yaitu dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya syarat sah puasa Ramadan itu waktunya sudah ditentukan. Kapan Ustaz? Waktunya adalah bulan Ramadan, dan waktu ketika kita masuk bulan Ramadan yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau malam hari dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena waktu puasa tidak ada di malam hari. Maka kepada anak-anak Ustadz sekalian, setidaknya yang Ustadz sampaikan ini dari dalil, pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, setidaknya menjadi pelajaran bagi anak-anak Ustadz sekalian. Selanjutnya, anak-anak Ustadz sekalian, rukun puasa. Rukun puasa itu Ustadz ada dua. Pertama, niat. Yang kedua, menahan rasa lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pertama, niat. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, malamnya kita disuruh untuk berniat untuk melaksanakan ibadah puasa ketika malam harinya. Niatnya bagaimana Ustaz? Yaitu lafaz niatnya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Kalau kita tidak hafal, bisa dengan niat, sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Baru yang kedua, kita harus menahan rasa lapar, rasa dahaga. Karena orang yang berpuasa itu harus menahan. Tapi orang yang berpuasa sejatinya bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan bukan hanya sekedar menahan rasa lapar. Artinya apa Ustaz? Kita tetap juga menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa. Anak-anak Ustaz sekalian, cukup ini saja yang Ustaz dapat sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang Ustaz akan lanjutkan materi tentang bulan Ramadan yang indah. Cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz dapat melihat video ini dengan sebaik-baiknya, diperhatikan dengan baik, tulis apa yang penting dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu bagi kita seluruhnya. Dan kepada anak-anak Ustadz, kiranya tugas dari apa yang Ustadz sampaikan ini, pertama, jangan lupa menghafal Quran surah Al-Baqarah ayat 183 beserta
artinya. Demikian, mohon maaf apabila penyampaian kurang pada tempatnya. Kiranya Ustadz dimaafkan. Anak-anak Ustadz sekalian, sebelum Ustadz tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.